Sekarang kita berada di seputaran Mancak menuju Gunung Kupak. Dan pada kesempatan malam hari ini kita mau mengekspor Makom Karomah Syekh Raden Jaya Santika. Ikuti terus penelusuran malam hari ini. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Dan jangan lupa padamkan warna merah subscribe-nya dan like, share, komen bila perlu. Let's go, meluncur. Sahabat, ternyata lokasi Makom Karomah Petilasan Raden Jaya Santika berada di pertengahan kebun karet dan atau di dalam perusahaan ya. Kita tadi lapor dahulu kepada security setempat untuk pendataan dan simpan KTP. Itu prosedurnya sahabat. Ikuti terus, jangan di-skip biar tidak gagal paham. Hah? Tulisan lampu tembak, lampu tembak. Hitam tembak ya. Iya. Diharapkan. Oke sahabat, kita parkir di sini dan jalan kaki ke atas. Geser kanan, kiri, kanan. Kanan. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, bini'matillah, wala hawla wala quwata illa billah ma'ba'du.
Sahabat subscriber dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi limpahan rizki, barokah, selamat dunia akhirat. Oke sahabat, pada kesempatan malam hari ini saya mau mencoba mengeksplor makom karomah petilasan Syekh Raden Jaya Santika yang berada tepatnya di Gunung Kupak, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang, Banten. Tepatnya berada di pertengahan kebun karet, dan kita mau masuk ke wilayahnya juga harus melaporkan terdahulu kepada security setempat. Seperti apa kelanjutan explore malam hari ini? Jangan lupa dukung terus channel Cobra Albantani, subscribe, like, comment, and share. Mari ikutin saya. Oke sahabat, sekarang kita menuju ke makom keramat petilasan Syekh Raden Jaya Santika. Kita menyusuri anak tangga, naik ke atas gunung, dan berada lokasinya di dalam pabrik karet atau hutan karet. Mari ikuti. Cerita singkat Raden Jaya Santika. Beliau memiliki nama kecil Raden Abdul, lahir pada tahun 1710 di Kasunyatan, Banten, dari seorang ibu permaisuri Sultan Abdul Mahasin Zainul Abidin yang bernama Ratu Rohimah binti Ratu Bagus Jaya Haji bin Patih Mangkubumi atau Pangeran Arya Madura Raja bin Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir. Raden Jaya Santika dibesarkan di lingkungan keraton seperti anak-anak sultan yang lainnya. Beliau dididik ilmu agama, ilmu tata negara, dan ilmu bela diri sejak belia. Hingga tumbuh menjadi remaja yang cakap dan tangguh, keberanian dan ketegasan sudah nampak dari kecil. Oke sahabat, ikutin terus. Masih kita terus menaik ke atas. Assalamualaikum. Oke sahabat, ini sudah kelihatan tempatnya, mari. Sehingga ia tak pernah takut menyuarakan kebenaran. Tutur katanya lugas, terarah, dan tak pandai basa-basi. Maka tidak seorang pun yang tidak memahami ucapannya. Wataknya pendiam, tak banyak bicara, namun tegas ketika menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah bibit awal yang membuatnya tidak disukai oleh banyak pihak, termasuk VOC atau bangsawan istana kala itu. Semenjak kecil, ia telah dibekali ilmu bela diri yang mumpuni, mulai dari teknik berpedang, memanah, berkuda, serta lelaku batin pun sudah menjadi makanan pokok sehari-hari. Beliau pun dikenal piawai memainkan beragam senjata perang. Meski demikian, pondasi agama yang baik membuat dirinya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan norma-norma kemanusiaan. Di mata rakyatnya, ia dikenal sebagai seorang pangeran yang suka menolong. Kepribadiannya yang tak mau dikenal membuat dirinya seakan tak punya peran, sehingga jasanya terasa sukar untuk dikenang. Di masa hidupnya, kondisi istana kala itu memang sudah tidak sehat. Korupsi merajalela, keselewengan terjadi di depan mata, dan itu dilakukan bukan hanya oleh Belanda namun juga dari keluarga istana. Rakyat dibebani aturan-aturan yang menyiksa dan tak ada yang bisa menghentikan. Rakyat tak lagi percaya kepada pemerintah. Kesultanan Banten kehilangan marwah. Rakyat memberontak, tingkat kejahatan menjulang tinggi.
walaupun masih dapat dipadamkan, namun situasi ini sangat memilukan. Seperti halnya api yang senantiasa siap berkobar, hanya tinggal menunggu pematiknya saja. Kira-kira pada tahun 1730 saat usia sang pangeran menginjak kurang lebih 20 tahun, ia meminta izin kepada ayahandanya untuk pergi mendalami agama di negeri Arab. Namun tidak diizinkan karena usianya yang masih terbilang muda. Singkat cerita, dipertemukanlah ia dengan Syekh Maulana Mansuruddin, seorang ulama thariqah di Banten kala itu. Beliau seorang mursyid thariqah Satariyah yang masyhur akan kewaliannya, meski sikapnya terkadang kawarikul, adat atau di luar kebiasaan konon ceritanya. Oke sahabat, inilah tempatnya. Oke sahabat, ini tempatnya Makom Karomah Petilasan Syekh Raden Jayasantika yang berada di seputaran Gunung Kupak, tepatnya di hutan atau kebun karet, berada di atas gunung, dan kita mau masuk ke sini pun harus lapor dulu kepada security setempat. Seperti apa? Mari ikutin saya. Assalamualaikum. Mari sahabat masuk. Assalamualaikum. Mari. Assalamualaikum. Ketika pertama kali ingin berguru, sang pangeran diminta untuk berkhalwat serta berpuasa sebelumnya di sebuah gua yang letaknya di pinggir pantai selama 100 hari. Namun ketika perutnya terasa lapar, tiba-tiba datang seekor harimau yang membawa persediaan makanan. Jika persediaan telah habis, ia akan kembali datang. Kemudian setelah selesai berkhalwat 100 hari, bertemulah sang pangeran dengan sosok kakek-kakek berjubah putih, bersurban hijau dan bertongkat. Menurut cerita senyap, harimau yang selalu datang membawakan makanan adalah santri Syekh Haji Mansur dari bangsa jin. Sementara kakek-kakek itu adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Raden Jayasantika merupakan pengamal thariqah, itu tidak salah, karena memang Syekh Haji Mansur adalah salah seorang gurunya. Kedekatannya bahkan bukan hanya sebagai murid dan guru, melainkan sudah seperti ayah dan anak. Hingga kemudian dinikahkan dengan salah seorang putrinya yang bernama Nyai Ratu Ummu Salamah atau Nyai Umi. Tidak banyak cerita mengenai istri, akan tetapi dari pernikahan ini ia memiliki keturunan. Kiprahnya dalam pemerintahan dimulai ketika usianya kurang lebih 24 tahun. Ia menjabat sebagai Patih Gula Gesing, jabatan yang setara dengan adipati saat itu. Tugasnya antara lain sebagai pengawal pribadi sultan dan kepala keamanan istana atau keraton Sarasowan, dan menjadi benteng paling depan tatkala berhadapan dengan musuh, membawa 60 pasukan elit kerajaan yang siap bertempur nyawa demi kejayaan Kesultanan Banten.
Pada saat Kesultanan Banten kisruh di zaman Sultan Muhammad Syifa Zainul Arifin yang disebabkan oleh kesewenang-wenangan yang dilakukan sang permaisuri Syarifah Fatimah atau wanita keturunan Arab, janda seorang letnan Melayu di Batavia. Beliau merupakan pionir dari kalangan istana yang pertama melakukan pemberontakan terhadap kezoliman yang dilakukan sang permaisuri yang bersekutu dengan VOC untuk merampas kekuasaan dengan cara menyingkirkan Sultan Muhammad Syifa Zainul Arifin dan Pangeran Gusti selaku putra mahkota. Kondisi semakin memburuk tatkala komponen mengangkat Pangeran Arya Adi Sentika bin Sultan Abul Mahasin menjadi sultan sepihak dengan gelar Sultan Abul Ma'ali Muhammad Wase Zainul Alimin pada tahun 1752. Puncaknya, Pangeran Jaya Sentika mengambil komando bersama para punggawa kerajaan serta beberapa keluarga istana memberi perlawanan demi menyelamatkan marwah sang sultan dan negaranya dengan membuat kekacauan dari dalam istana dan kekacauan di daerah Caringin dan kota Sarasowan. Namun pasukan VOC dan sekutunya terlalu kuat. Oke sahabat, inilah makom karomah petilasan Syekh Raden Jaya Sentika yang berada di atas Gunung Kupak, Gunung Sari, Serang, Banten. Dengan sisa pasukan serta keluarga yang ada dalam barisan menjadi keluar dari kota pergi menuju pedalaman dan bergabung dengan Laskar Rakyat Banten yang dipimpin oleh Ratu Bagus Buang dan Tubagus Mustafa atau Kitapa yang sebelumnya telah memulai pertempuran di luar keraton basis perjuangan awal di daerah Gunung Sari, Serang, Banten. Kemudian bergerak ke Batavia, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Jasinga, Anyer hingga ujung Kulon. Pangeran Jaya Sentika pun seperti Tubagus Buang dan Kitapa yang menjadi buruan musuh. Pasukan Belanda dan sekutu dibuat geram dan kewalahan. Pasalnya ketiganya begitu cerdik dan sulit dihentikan langkahnya. Pertempuran terus terjadi, korban pun semakin banyak berjatuhan. Mulai dari kalangan rakyat hingga bangsawan, keluarga kesultanan pun tak luput menjadi sasaran. Sungguh Belanda dan sekutu biadab. Akhirnya Pangeran Jaya Sentika tak mampu lagi melihat kerabat dan keluarganya menjadi korban. Istri pertama wafat dalam pelarian dikarenakan sakit, dimakamkan di daerah Ciomas dekat Gunung Sari. Beliau pun menitipkan anak dan istri pertamanya kepada Pangeran Dharma Kusuma, adik dari lain ibu. Sementara ia melanjutkan perjuangan, Pangeran Jaya Sentika kembali mengatur siasat agar sisa pasukan yang ada bisa selamat. Dengan perbekalan yang terkuras dan tak ada jalan lain selain menerobos pasukan lawan yang telah mengepung dari segala arah, akhirnya beliau berpencar dengan barisan yang lain mencoba mengecoh musuh. Karena kecerdasannya di medan perang, beliau berhasil memecah pasukan lawan dan lolos dalam kejaran. Di dalam pelarian, sampailah ia di Pamijahan, Tasik, Jawa Barat. Di sana ia berniat menemui sahabat gurunya, yaitu Syekh Abdul Muhyi bin Lebe Warta Kusuma atau Syekh Abdul Jalil. Di sana ia pun sempat berguru kepada sang Syekh dan dinikahkan dengan putri gurunya yang bernama Nyi Raden Ayu Catisah. Kemudian setelah itu dibawalah sang istri ke Gunung Sari, Ciomas, Banten. Menurut cerita,
Di masa tuanya Pangeran Jayasantika menghabiskan sisa usia sebagai guru Thariqah Satariyah dan dikenal dengan nama Syekh Abdul Wahid. Beliau pun tinggal dan wafat dimakamkan di Gunung Kupak, Ciamis, Banten. Namun menurut riwayat keluarga, menjelang akhir hayatnya beliau balik ke Kasunyatan, kemudian wafat dimakamkan di sebelah dengan pasarean Sultan Muhammad Waseh Jainul Alimin, kakak kandungnya, di komplek pemakaman Sultan Cikoplok, Kenari, Banten. Wallahu alam, kebenaran hanya Allah yang tahu. Oke sahabat, sekian dulu eksplor Makom Karomah petilasan Syekh Raden Jayasantika yang berada di Gunung Kupak, tepatnya di Kebon Karet, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang, Banten. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, saya dan kru semuanya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.